Assalamualaikum, Bismillahirrohmanirrohim. Selamat sore para pendengar setia Kultum. Ops, lightingnya belum hidup. Nah, selamat datang buat yang join hari ini. Ada 12 orang. Ada kita sebut satu dulu ya. Ada adiknya Tania alias Dino, ada Adia Ghazali, ada Kay, ada Ali, ada Jaki, ada es buahnya kakak, ada Ipul, ada Princess Yola, ada Tania dari salah satu teman YouTube kreator Pekanbaru, dan Wash Your Hand Please, dan Zah. Ya, seperti yang kalian tahu, Kultum ini acara sore ya, menjelang berbuka. Kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang berbau-bau Islami, tapi dengan cara kita sendiri gitu loh. Karena kita di sini kan bukan basicnya, bukan orang dari sejarah dari sarjana agama gitu ya. Kalau aku sendiri berasal dari seorang sarjana komputer alias Eskom, tapi kuliah di universitas yang berbau Islam. Jadi sedikit banyaknya adalah ilmu-ilmu agamanya sedikit. By the way, ini aku mau nanya nih, kedengaran nggak suara aku nih? Coba kalau aku jawab bilang assalamualaikum, kalian jawabnya diketik. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mic jawab dong. Tania kan bisa mic tuh, ngapain ngetik. Waalaikumsalam. Nah gitu dong, biar ada kawan ngobrol. Biar ada kawan ngobrol. Oh, dengar ya. Oke. Tema kita itu tentang boleh nggak sholat tarawih sendiri. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya antara hari ini temanya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya semalam, tapi aku bimbang nih. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya lebih bagus kalau temanya tarawih sendiri, karena di saat sekarang ini direkomendasikan untuk sholat di rumah. Nah, jadi tema kita pada hari ini yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, nah kalian bisa di sesi sekarang ini kalian bisa mengirim pertanyaan seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Terus kalian juga boleh sharing pengalaman tentang batal kalian itu gara-gara apa. Nah, dan terus juga kalian di sini boleh mention fest. Nah, mention festnya bebas, tapi kalau tentang puasa-puasaan boleh lagi tuh. Nah, jadi kalau kalian mau main fest gimana caranya? Seperti biasa guys, kalian bisa langsung kirim ke DM-nya aku ya. Langsung aja klik DM Discord aku. Nah, boleh kalian chat tuh. Nah, jadi langsung muncul pertanyaan, lihat muka Robi batal bang, nanti kita bahas, ada mazhab dan ada hukumnya. Wah, kita langsung datang nih pertanyaan dari Dino alias adiknya Tania ya. Di sini kita boleh bacain nama-nama yang mengirim pertanyaan. Nah, langsung rame nih ngirim pertanyaan nih, luar biasa. Nah, sebelum itu kita mau jawab dulu pertanyaan dari Adia Ghazali. Bang, jadi bukber online? Insya Allah kita adakan bukber online di sini ya. Langsung diklaim Tania, aku nggak punya adik bang. Nah, tunggu, tahan pertanyaan kalian dulu. Kalian kirim ke DM aku, nanti kita baca satu-satu. Nah, jadi puasa kita itu ini udah hari kedua ya. Aku bakal jelasin dulu nih teknis-teknis yang bakal kita lakukan sekarang. Nah, biasanya itu kita membahas sedikit pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di hari ini gitu ya. Terus nanti baru kita sharing hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, terus juga ini di-record ya. Jadi Discord ini sekarang di-record dan bakal di-upload insya Allah setiap jam 3 subuh atau jam 3.30 dini hari ya, ketika sahur. Jadi biar bisa menemani sahur kalian. Nah, gitu loh ceritanya. Kayak semalam tuh udah pada nonton kan yang tadi semalam. Wah, welcome buat yang baru join ya. Welcome buat Panji, welcome buat Nanda, welcome buat Karl Bani, welcome buat Hajel. Welcome buat Bocil. Wow, luar biasa, ada Bocil. Ya, welcome ya buat yang baru hadir. Nah, kalian sekali lagi ya, kalian boleh sharing hal-hal apa yang pernah kalian perbuat sehingga menjadi batal. Nah, terus juga kalian boleh ngirim pertanyaan. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang kali ini teman ngobrol aku nggak sendiri ya. Selain admin server kita yang tercinta yaitu Princess Yola yang lagi di mute, dia kalau ngobrol dipersilahkan. Nah, terus juga
Waduh, buset, dah pekak telinga langsung dibuatnya. Gede kali suaranya, sumpah. Wow, itu kok Kecilin. dikecilin? Boleh. Oh iya, memang 200% sih. Ini ya Bang Bot Yola. Biar kedengaran selalu. Wow, siapa itu main-main buka avatar-avatar? Waduh. Nah, jadi di sini di samping Yola, kita di sini juga mendatangkan bintang tamu, anjay, bintang tamu. Sesama kreator juga, seorang YouTuber juga dari Pekanbaru ya, sama dengan aku. Ya, welcome buat Tania, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Tania puasa nggak hari ini? Enggak. Wadah. Enggak. Tapi ikut ngabuburit ya. Enggak puasa tapi ikut ngabuburit. Boleh. Kan pasti pernah puasa pastinya. By the way, ini kenapa Kenapa sih nggak puasa? Pasti gara-gara kamu wanita ya? Iyalah. Oh, gara-gara kamu. Itu. Nih buat kalian yang masih bocil nih, kalian yang nggak ngerti-ngerti nih, udah kalau nggak ngerti kenapa dia wanita, nah udahlah keluar aja lah dari sini sekarang juga. Ya. Kayak nama mantan Tania, aduh sama Ji, mantan abang namanya itu juga. Mantan mulu dah. Iya, memang nama Tania tuh bakal menjadi mantan. Siap. Nah, oke. Jadi tahun lalu ada batal juga, Tan? Apa, Bang? Tahun lalu ada batal puasa? Ada dong. Ada juga ya. Kalau Yola gimana? Ada nggak tahun lalu batal puasanya? Nih si buset kagak dengerin dah. Ada Ara, mana Ara? Ada Ara. Panggil dulu. Nah, biasa guys. Kalau ada Ara kita kangen Ara gitu. Nah, jadi ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian tuh batal puasa? Kalian ngapain sih kok bisa sampai batal gitu ya? Kalau semalam itu, by the way, aku nggak ada tantangan sama sekali ya. Seperti hari-hari biasa aja tuh. Kayak nggak ada. Kalian gimana puasa kalian? Tan, kalau di daerah rumah Tania gimana, Tan? Banyak nggak pasar-pasar Ramadan gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tahun ini sepi aja ya? Kalau orang-orang pergi tarawih ke masjid? Sepi juga. Cuman kalau di rumah ada gitu. Oh, kalau di rumah sholat sendiri? Iya. Nggak rame-rame. Oh, rame-rame. Iya, jemaah tapi di rumah ya? Iya. Kok Tania tahu? Tania kan nggak tarawih semalam. Enggak, tapi ngumpul gitu. Oh, ngumpul. Iya, siap. Iya. Izin sholat ntar baru join. Oh. Ini Panji kurang ajar ya. Fotoko buat batal, jangan salah. Yang bikin batal puasa bukan itu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, jadi by the way di dekat rumah kalian ada nggak sih pasar-pasar Ramadan sekarang? Karena kalau di tempat aku di Pekanbaru ya kayaknya pasar Ramadan udah jarang sih. Ada yang jualan tapi nggak begitu ramai lah, nggak seseru tahun kemarin. Ada Bang? Nggak ada. Kata Kay nggak ada. Emang Kay keluar rumah? Kayaknya di kamar terus lah kayaknya. Yang jualan dikit. Enggak, hehehe kan. Nggak ada Bang. Lagi azan. Nah, maka itu karena di sini takutnya pada ngedengarinnya ketika pas lagi berbuka, makanya aku percepat nih jam 4:30 tadi mulainya. Tapi nggak apa-apa, welcome buat yang baru join ya. Jadi langsung aja nih kita nggak bullshit. Kira-kira ada berapa menit nih? Wah, udah 8 menit ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Oke, jadi langsung aja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang kalian tunggu. Jadi kalian harus tahu ada 11 hal yang membatalkan puasa Ramadan ya. Nah, dan itu 11 ini wajib tahu kalian nih. Nah, contohnya yang nih aku bacain dulu ya. Karena kalau saat bulan Ramadan dengan segala pahala yang dilipatkan, sejumlah hal harus dihindari karena bisa membatalkan puasa. Nah, menurut Profesor Nasaruddin Umar, dia memaparkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau merusak pahala puasa. Nah, itu dinilai dari berbagai mazhab, mulai fikih menilai terdapat 11 hal yang membatalkan puasa. Perinciannya sebagai berikut. Tan, ngomong-ngomong kayak ini dulu, Tan. Kalau belum ngomong, di mute aja dulu, Tan, biar gak kedengaran suara keluarganya. Oke. Sip. Nah ya, yang pertama, makan. Udah pasti ya, makan. Jadi kalau kalian makan, ya kalau misalnya kalian nggak tahu ya, kalau makan itu membatalkan puasa. Karena prinsipnya berpuasa ini kita itu kan menahan nafsu, menahan apa lagi guys?
Coba menahan apa lagi, guys? Menahan nafsu, menahan lapar, menahan amarah. Nah, apalagi tuh? Menahan haus, dahaga, menahan gibah. Nah, ini nih. Nah, ini. Gini Tan maksud Abang tuh Tan. Tania kalau mau ngomong hidupin aja lagi, tapi kalau udah nggak ngomong matiin gitu. Nah, gibah, menahan sange, ya itu dia menahan nafsu ya. Nah, jadi ya kita mulai dari pertama. Yang pasti adalah makan. Saat matahari sudah mulai terbit, fajar sudah mulai terbit, itu kita dilarang lagi untuk menahan kamu yang mencintai aku. Aduh, adik aku yang satu nih jatuh cinta selalu. Aduh. Gimana, Yol? Menahan kamu yang mencintai aku membuatmu batal. Aduh. Bukannya Yola kemarin ada yang nembak kemarin ya? Aduh. Enggak bercanda ya. Apa? Ya, menahan lapar ya. Yang pertama itu, waduh, siapa nih cakep banget. Oh, ternyata adik saya, Yola. Wadaw. Di-delete Pak Yola langsung. Hey, kalau belum terbit matahari masih bisa puasa kan, Bang? Kalau belum terbit matahari masih bisa puasa kan, Bang? Ya, wah pusing aku. Belum nyampe IQ aku. Jadi aku bacain dulu ya 11 tuh ya. Yang pertama, kita itu tidak boleh makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, berhubungan suami istri saat waktu puasa. Yang keempat, menyuntikkan nutrisi ke dalam tubuh untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Nah, terus juga keluarnya darah haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keenam, melarang melakukan masturbasi yang menyebabkan keluarnya cairan dalam tanda kutip. Yang ketujuh, memasukkan air ke dalam kerongkongan untuk menyegarkan diri dari rasa haus. Nah, dan ini bukan berarti kumur-kumur saat berwudu atau bersikat gigi. Nah, ya. Yang delapan, tetap makan, minum, atau berhubungan suami istri dengan asumsi subjektif bahwa fajar belum terbit. Padahal ada yang meyakinkannya kalau fajar sudah terbit. Pun dia sendiri mampu membuktikannya dengan berusaha menyaksikan fajar sudah terbit. Yang kesembilan, muntah yang disengaja. Yang ke-10, menyengajakan tidur setelah bangun sekali dan belum mandi junub, sehingga dia, orang yang junub itu, bangun lagi setelah fajar terbit. Yang ke-11, memasukkan ke dalam mulut sesuatu yang bisa memberikan rasa kepuasan tersendiri, seperti asap rokok. Nah, jika salah satu dari 11 hal itu kalian lakukan, maka puasa yang kalian lakukan itu bisa dinyatakan batal. Ya, di antaranya ada yang mengharuskan penggantian. Biasanya nih yang cewek nih kalau halangan kan harus diganti nanti itu. Nah, atau bahkan disertai dengan hukuman tambahan ya atau kafarat, yaitu memilih salah satu di antara sanksi-sanksi yang yakni berupa pembebasan seorang budak. Waduh, luar biasa, nggak ada lagi budak kayaknya sekarang nih. Berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Berat ya, berat. Sebenarnya berat. Kalau ada pertanyaan ke DM ya, jangan di sini, nggak tertumpuk nanti nih. Ya udah, nih aku bacain ya. Kalau dari Jaki, kalau mani mazi wadi keluar batal gak, Bang? Kalau secara tidak disengaja keluarnya tidak batal. Ya, contohnya mandi wajib. Nah, kalau mandi wajib mimpi basah. Nah, kalau mimpi basah tuh kan keluar tuh cairan mani. Ya, sementara kita nggak sengaja melakukan itu, ya itu tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Nah, terus ada jangan ngerokok dong sayang, kata Ara. Iya, makanya kalian tuh jangan ngerokok. Ara nggak suka kan cowok-cowok ngerokok. Nih, biar tahu nih. Tan ngomong lah. Masa diam-diam terus aja? Kalau nangis batal. Kalau nangis batal nggak sih, Bang? Nah, kan nih Tania nanya nih. Kalau nangis batal nggak sih, Bang? Ya. Kalau menurut yang Tania tahu gimana tuh kalau nangis? Enggak sih. Nah, menurut aku. Kenapa enggak? Karena itu cuma mitos. Cuma mitos. Kalau menurut aku ya, kan itu kan kita disuruh nahan amarah tuh kan kayak emosi gitu kan. Tapi kalau kayak nangis tuh rasaku nggak tahu lah ya, masih samar-samar sih. Nah, ini ada penjelasannya nih, Nah, ada orang yang bilang, kan selalu kita dengar nih, jangan nangis nanti puasanya batal gitu ya kan. Nah, sebenarnya ungkapan
tersebut tuh selalu terngiang-ngiang di benak kita kan, karena jadi stigma masyarakat tuh kalau nangis itu batal gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah menangis membatalkan puasa? Jawabannya adalah, ini ada deh, menurut dari Buya Yahya, seorang tokoh agama, anjay, ini bukan dari aku ya. Menangis tidak membatalkan puasa. Nah, itu yang harus kalian tahu. Ya, menangis tidak membatalkan puasa. Nah, ada satu syaratnya, yaitu air matanya jangan diminum. Nah, itu dia pula syaratnya. Kalau nangis, air matanya jangan diminum. Kalau nangis, air matanya turun ke mulut, lalu terasa asin di mulut, itu baru batal. Nah, itu membuat batal. Nah, itu harus kalian tahu ya. Kalau nangis gak apa-apa, tapi jangan sampai air matanya itu turun ke pipi, masuk ke mulut, terasa asin sama kalian, itu baru batal. Nah, ya, jadi jelas tuh. Ada lagi nih pertanyaan nih. Hukum memakai Ventolin inhaler bagi orang yang asma, Bang. Nih, ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Tunggu bentar ya. Ini ada pertanyaan nih. Makanya jangan berlebihan nangisnya. Iya, makanya di saat berpuasa ini janganlah kita nangis-nangis. Ya, oke, ini ada pertanyaan banyak masuk nih, kita baca satu-satu ya. Ini dari Dino. Bang Tukul, ngupil tuh batal apa enggak? Coba kalian jawab. Bang Tukul, ngupil batal atau enggak? Menurut Tania gimana? Tan? Oh, Tan. Tan. Yoi. Sorry. Batal atau menurut tidak? Enggak. Kenapa? Kan memasukkan jari ke dalam hidung. Terus apa? Gimana letak batalnya? Iya, nggak ada ya. Nggak ada masalah ya. Nah, tapi sebenarnya kayak gini, Tan. Kalau ada hukumnya sebenarnya, yang Abang tahu ya. Yang Abang tahu itu kalau misalnya kita memasukkan di dalam tubuh kita ini ada 9 lubang. Ada 9 lubang ya. Nih, kita akan fair-fair aja nih. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, dan carilah kalian lubang lainnya. Kita anggap aja lubang hidung ya. Jadi sebenarnya ada batasan-batasan tertentu di mana lubang-lubang ini kalau kemasukan sesuatu dapat membatalkan puasa kita. Contohnya, kalau mengupil. Nah, kalau mengupil, kalian kan ngupil pakai kelingking ya, atau kalian pakai jempol, pakai kelingking lah pasti kan. Nah, kalian masukin tuh kelingking kalian tuh, kalau misalnya masih setengah dari kelingking kalian itu nggak batal. Tapi kalau misalnya kalian masukkan jari kalian sampai di dekat lubang hidung kalian yang dekat mata, nih ya, kalau kalian ada lihat di record aku nanti aneh sampai di sini, nah itu membatalkan. Ya, jadi kalau terlalu dalam dia batal, Tan. Jadi kalau misalnya air masuk dari hidung, nah ini nih, misalnya berenang nih, air masuk dari hidung, kan lewat tuh dari lubang hidung masuk ke tenggorokan kan, ini yang membuat batal. Gitu. Itu membuat batal, Tan. Jadi kalau misalnya kalau ngupil cuma agak-agak keluar di dekat-dekat hidung yang besarnya itu nggak masalah. Tapi kalau sampai air berenang masuk ke dalam hidung, kan dia masuk ke tenggorokan, itu yang membuat dia batal. Makanya kalau orang bilang itu jangan jangan berenang lagi puasa, karena banyak mudaratnya, ya. Nah, misalnya termasuk air ke dalam hidung, tetelan pula di tenggorokan. Nah, ada 9 lubang tadi. Lubang apa aja, guys? 2 lubang hidung, 2 lubang telinga. Lubang apa lagi, guys? Lubang dubur. Terus lubang kelamin. Udah berapa tuh? Udah 6. Apa lagi 4 lagi? Tenggorokan. Udah 8. Bang, mau nyiapin, mau masak dulu. Oke, Ara, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Semoga puasanya lancar, berbukanya enak. Salam buat Kenny. Aduh. Oke. Nah, jadi itu dia ya. Ada lubang-lubang dan batasan-batasan tertentu yang membuat hal-hal itu batal. Tapi kalau misalnya kalian ngupil dengan aktivitas ngupil yang wajar ya, dalam arti jari kalian tuh nggak terlalu dalam masuknya, itu nggak ada masalah, nggak bikin kalian batal kok. Nah, oke, itu pertanyaan dari adiknya Tania dia, alias dari Dino. Welcome buat yang baru join. Wah, udah 24 aja nih. Ternyata banyak juga penggemarnya. Waduh, Ara udah keluar ya? Udah keluar Ara belum sih? Ara udah keluar belum? Ara, aduh, udah keluar. Dia ada nanya sih tadi nih. Ya udah, nih pertanyaan Ara nih. Bang, kalau nangisnya karena mantan, yang dosa siapa? Dia nangis, tapi karena mantannya yang dosa siapa? Nah, ini kan tidak berhubungan dengan puasa.
Tapi wah Robby Pix, dia nangis gara-gara mantan dia. Menurut kalian siapa yang salah tuh? Yang salah yang mantannya ya kan? Karena dia sudah menyakiti insan seorang wanita. Iya kan? Nangis gara-gara mantan. Ya, kebetulan mantannya Robby tuh, Yol. Si Robby tuh, Yol. Nah, kalau menurut Tania gimana? Nangis gara-gara mantan, yang dosa siapa katanya? Yang dosa yang nyakitin lah. Yang dosa yang nyakiti. Nah, ini kata Alex, mana boleh ada pacaran di dalam Islam. Wah, luar biasa Alex memel. Luar biasa Alex memel ya. Paten sih. Pacaran aja batal bang, berarti salah semua. Dari Jaki. Yol, gimana Yol? Tapi aku mau nanya bang. Apa tuh? Kan ada nih orang kan, nggak tahu lah nih siapa kan. Ya. Dia pacaran nih sebelum puasa. Terus pas bulan puasa dia putus. Terus pas selesai puasa dia pacaran lagi gitu. Jadi gini ya, dalam agama tuh kayaknya Allah tuh nggak bisa diakal-akali kayak gitu ya. Hukum agama tuh nggak bisa diakali. Ica-icanya Allah diakal-akali gitu. Pas bulan puasa kita ini ya putus aja dulu biar Allah nggak catat dosa kita. Kayaknya nggak kayak gitu konsep dalam Islam kayaknya. Malah kayaknya justru lebih banyak dosanya. Dua hukumnya, pacarannya iya berdosa, terus ditambah lagi mencoba mengkibuli yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Itu orang bodoh yang kayak gitu, Kul, kata Alex. Mana tahu kan ada kayak gitu. Mana tahu ya kan, kita walau-walam. Waduh. Ini kata Jaki nih, pacaran aja batal bang, berarti salah semua. Kayak mana tuh Yol? Jaki bilang kayak gitu Yol, sementara mantannya Jaki lebih dari 7. Pacaran Jaki aja lebih dari 7. Gimana tuh Yol? Iya kan? Wow, Jaki memang sih parah. Sementara Jaki sendiri yang berjalan itu ada 7 pacaran. Ada tuh ada kawan namanya Situnia, mantan princess. Jadi dia tuh sekarang ini pacarnya 7 Tan. Nah, wih, ngeri. Tapi dia bersabda tadi barusan, pacaran aja udah salah bang katanya. Gimana tuh hukumnya itu Tan? Oh itu. Dia pacaran, tapi dia sendiri melakukan 7 pula ceweknya. Aduh. Itu susah. Susah ya. Yang kayak gitu dirajam aja bang. Iya tuh, dirajam. Bang, dosa nggak labrak mantan orang? Nah ini nih, sesama wanita nih bertanya, gimana Tan? Dosa nggak labrak mantan orang? Labrak berarti marah dong kan? Iya. Oh iya ya. Marah ya batal ya. Batal lah. Sumbing. Kalau bahasa Pekanbaru tuh sumbing puasanya. Udah cacat puasanya. Yang dari 100% jadi 50% puasanya. Ya itu tadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya dari Nanda. Bang, kalau liatin Cimoy secara nggak sengaja di IG batal nggak bang? Aduh, berat sih ini. Segala perbuatan yang tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi dia ngomongnya kayak gini nih. Tunggu, gimana pertanyaannya tadi? Dia ngomong, bang, kalau liatin Cimoy secara nggak sengaja, oh ya, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Tapi kalau sengaja tidak apa-apa. Kalau sengaja emang kenapa Cimoy emang ya batal ya? Haram wah. Kalau yang misalkan dia nggak sengaja, terus keterusan itu yang baru nggak boleh. Nah, kan? Jadi hukumnya kalau melihat foto Cimoy montok secara nggak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat sekali lagi kayaknya haram tuh. Wah, aduh, ingin berkata kasar kepada Zaki, tapi mau gimana lagi ya? Wow, dasar penis kamu Zaki. Dasar penis, dasar kelamin wanita. Nah, gitu, mengumpat. Wah, ini ya. Selain foto Cimoy montok, melihat foto Robby juga bikin haram ya. Jadi lebih baik foto Robby tidak usah diposting. Yang kayak gini nih contohnya. Kenapa haram? Ada hukumnya sebenarnya, guys. Nih, coba kalian lihat nih foto yang aku posting barusan ini. Kenapa foto ini bisa haram kita melihatnya? Yang pertama ingin kita bikin marah. iPad 11-nya nyuri. Yang pertama foto ini bikin kita kesal. Jadi kalau kesal itu kita pengen berkata kasar. Lihat tuh iPhone boba pula. Aduh. Jadi lebih banyak mudaratnya kalau kita melihat foto si Robby ini. Nah, lihat sampah masyarakat kayak Cimoy emang batal. Waduh, tidak boleh kayak gitu, bro. Lihat sampah masyarakat. Bagaimanapun dia juga seorang manusia ya. Yang ini hukumnya udah ini batal kuadrat udah. Kita kalau lihat foto Robby lama-lama batal sih, serius. Enggak.
bukan masalah gantengnya itu. Iya ganteng, tapi kalau ngeselin juga bikin batal, ya. Nah, kalau yang baju merah ini nggak apa-apa. Ini manis soalnya. Malah dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis, ya. Luar biasa tuh jari tengah ya. Maklum guys, masih muda. Kalian kan umur kalian kan 15-16 tahun nih. Nah, inilah di saat seumuran kalian nih, aku nih. Nih Panji kurang ajar ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Wash Your Hand Please. Bang, gosok gigi saat puasa apakah boleh? Ya boleh lah. Boleh lah kalau gosok gigi di saat puasa itu, malah dianjurkan. Yang bahaya itu justru kalau tak gosok gigi. Kenapa? Karena kalau ndak gosok gigi, napas kalian tuh bau apa? Bau jigong. Ya. Nah, sehingga kalau kalian ngomong sama orang mau jadi berkata kasar dibuatnya. Malah banyak dosanya kalian kalau kalian tidak gosok gigi. Mengganggu kenyamanan jadi mengganggu kenyamanan, mengganggu ketertiban, mengganggu apa lagi ya, segala macam mengganggu bau napas kalian tuh. Makanya kalian tuh harus gosok gigi. Nah, tapi yang salah itu kalau misalnya kalian gosok gigi nih, ya pura-pura kalian kan lagi gosok gigi, kumur-kumur, padahal udah bersih sebenarnya gigi tuh udah nggak ada lagi, kumur-kumur, telan sedikit. Itu yang batal loh. Kalau air udah masuk ke tenggorokan itu batal, ya. Air, segala jenis air udah masuk ke tenggorokan itu batal. Itulah hukum itu. Aku balik muda. Kalau foto Lutfi ini ingin kuhujat juga sebenarnya. Dia katanya habis mandi air kosong tapi sempat juga update story dia. Kalau keramas sama bekam batal nggak Om Kul? Kalau keramas ya nggak apa-apa, tapi kalau bekam nggak tahu ya, karena mengeluarkan darah, tapi nggak tahu lah ya. Nih dari Ali. Tapi ada yang bilang kalau udah setelah imsak nggak boleh Bang Kul. Siapa yang bilang? Nggak ada. Yang membatalkan puasa itu seperti yang aku bilang tadi, makan, minum. Terus juga kalau dari 9 lubang di dalam tubuh kita ini ada batasan-batasan tertentu. Makanya aku bilang tadi kalau misalnya kalian gosok gigi kan nggak kalian minum odolnya. Insya Allah tidak dipermasalahkan. Kok nggak gosok gigi pula kita payah. Kul, kata nenek gua sering lah buduk kalau lagi puasa, siapa tahu nggak sengaja ketelan. Nah, ini ya bilang sama nenek ya, Nek, umur udah nggak seberapa lagi bilang ya. Jadi jangan menambah-nambah dosa jariah. Ya. Nenek ngajarkan sesat tuh bilang. Nah, jadi kalau nenek kalian ngomong kayak gitu, ingatkan nenek kalian, karena yang tua tuh belum tentu salah lagi. Nih dari Bawel, apakah mencuri membatalkan puasa? Oh ya jelas. Ya jelas. Mencuri membatalkan puasa itu jelas. Hukum tidur terus-menerus saat puasa itu gimana Bang? Ada ya dari, ini kebetulan aku dapat artikel juga nih. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah jadi aku pernah juga dulu diskusi tentang hal ini sama ada orang dulu ya. Tentang hadis tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya hadis ini hadisnya doif ya. Bukan doif, tapi lemah. Nah, hadisnya tidak sahih, tapi dia lemah, bukan pula doif. Karena sebagian ulama tidak menganjurkan, tidak menguatkan hadis tersebut, ya. Tidak menguatkan hadis tersebut. Jadi hadis tersebut tuh ibaratnya 30% lah diakui gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tidur terus-menerus, ada nih, tidur di bulan Ramadan memang menjadi ibadah karena tidurnya dalam keadaan puasa. Pahala yang didapat adalah pahala puasa, bukan pahala dari tidurnya. Itu yang kalian harus pahami. Ya, jadi kalau kalian tidur saat puasa, ya dapat aja pahalanya karena kalian berpuasa, bukan karena kalian tidurnya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kalau kalian misalnya nih bekerja di saat puasa, ada nggak dapat pahala? Ya dapatlah karena kalian berpuasa. Gitu ya. Terus juga kalau mau tidur di siang hari selama berpuasa boleh-boleh saja. Cuman kalau seharian tidur terus itu pun tidak dianjurkan. Nah, karena apa? Kalau kalian tidur sepanjang hari, emangnya kalian tak pakai sholat zuhur, tak pakai sholat asar. Nah, itu yang tidak dianjurkan dalam agama kalau tidur terus-menerus. Kalau tidur agak sejam 2 jam, tidak apa-apa.
Ya, tidak apa-apa. Luar biasa. Robi S. Tukul LCMA. Wah, itu. Udah berapa pendengar nih? 229. Luar biasa pendengar Kultum ya. Terima kasih Ali, pertanyaannya itu bagus sekali ya. Dia tuh Bang Tukul Palen. Kalau Palen agak diragukan puasanya. Tadi aja dia pas habis subuh dia ngudut sebentar tadi kan. Ini ada pertanyaan dari Hajal. Bang, kalau udah imsak tapi belum azan, masih boleh makan nggak bang? Boleh. Nah, ini nih pertanyaan untuk kalian semua nih. Ya, boleh. Jawaban dari aku, boleh. Kenapa? Karena sesuai dari anjuran agama, yang disebut dalam agama itu, puasa kita itu dimulai setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh. Jadi imsak itu sebenarnya nggak ada. Imsak itu sama kayak iqomah. Sama kayak iqomah. Menunggu 10 menit dulu. Jadi imsak itu jatuhnya sebagai pengingat kita bahwasannya 10 menit lagi udah azan subuh. Jadi dianjurkan untuk tidak meminum atau makan apapun lagi setelah imsak. Dianjurkan. Tapi kalau kalian mau, kalau kayak aku nih, aku biasanya memang 1 menit sebelum azan memang minum, makan lagi sedikit. Minumlah terutama ya. Nah, jadi apakah makan setelah imsak masih boleh? Boleh. Yang penting jangan lewat dari azan subuh, ya. Gimana Tan? Benar nggak tuh Tan? Tan? Wah, tanya AFK nih. Benar. Benar ya, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Tan. Apa tuh? Oh, yang tadi menggunakan inhaler untuk orang asma batal nggak bang? Nih, gimana tuh Tan? Kalau ini yang nggak tahu bang nih. Itu kan sakit. Jadi kalau sakit tuh ya nggak boleh lah puasa. Iya nggak? Iya sih, tapi kan sakit asma dia. Itu kan yang apa ya kan? Apa namanya? Yang abang bilang tuh. Nih tunggu dulu nih dari Zaki. Enggak lah bang, emang mau mati karena asma, nggak lucu kan? Benar juga. Ini makanya yang kayak Tania bilang tadi, kalau kita sakit memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau sakitnya selagi masih bisa ditahan. Contohnya yang kayak aku bilang semalam tuh, kalau kayak batuk, apa pula gara-gara batuk kalian nggak puasa, salah pula kalian kayak gitu. Demam dikit, panas dikit, mau minum, enggak bisa. Diusahakan sebisa mungkin. Tapi kalau gara-gara asma, kalian enggak pakai inhaler, mati pula kalian gara-gara puasa. Ini tidak pula dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya sih ya. Nah, kalau untuk kepentingan tertentu enggak apa-apa kali, benar kali Alex Memel, masuk akal juga, ya. Kalau sakit gigi gimana, Bang? Justru karena sakit gigi itu kalian jangan makan. Nah, tapi kalau misal dianjurkan untuk meminum obat sesuai anjuran dokter, ya mau gimana lagi? Harus batal. Kalau gara-gara mah gimana bang? Ini berat ya. Kalau misalnya kalian memang udah nggak tahan, ya udah makan aja. Tapi yang aku tahu ya, yang aku percayai, kalau misalnya puasa ini justru kita malah jadi hilang sakit-sakit kita tuh. Makanya kalau orang bilang tuh sakit badan kita, lemah badan kita, berpuasalah. Karena sesungguhnya pada saat puasa inilah penyakit-penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Abdul Tukul LCMA. Mati kalian semuanya. Kalau mau batal usahakan sengaja dimuntahkan dulu biar dianggap sakit sama ortu. Nah, sama ortu, sama Allah enggak. Sama Allah tidak. Makanya jangan coba-coba dikibuli Allah 2 kali lipat dosanya malahan. Allah dikibul-kibulin. Bang, itu Tania buka privat belajar agama nggak bang? Nah, gimana Tan? Lo gimana? Seharusnya laki-laki dong yang ngebimbing wanita. Tunji, jelas Tunji. Dia pengennya dibimbing, ya. Dia pengennya dibimbing. Nah, dengar kalian tuh. Nih. Aku cuma sebagai penambah sih kalau dia. Sebagai bintang tamu. Nah, dianya siapa tuh? Dianya tuh. Saya bisa kok bang ngebimbing. Aduh. Tahu tolol kali produk Padang 1 nih. Nih ada pertanyaan dari Ali. Hukum tidur menerus saat puasa itu gimana bang? Oh tadi kan udah nanya dia. Nih dari Panji Toba Edition. Bang, kalau lubang pantat dimasukin jari batal gak? Gimana ya? Kok ngapain coba jari kemasukin ke lubang pantat coba? Ada aja pun. Nah, kalau dari yang Tania tahu kayak mana tuh? Mana tahu Tania tahu pula kan? Pengen tahu. Kalau di waktu guru aku bilang, katanya kalau ya kayak abang bilang tadi, aku nggak mau nyebutin ya. Ya.
batal kalau kita berwudu. Cuman kalau puasa aku kurang tahu. Ya makanya kalau berwudu batal. Kalau berwudu pasti batal. Kalau puasa agak kurang tahu kita. Coba kalian yang dengar nih gimana menurut kalian? Memasukkan jari ke dalam lubang dubur apa hukumnya? Membatalkan puasa atau tidak? Ini pertanyaan dari anak satu nih, meleset sedikit nih. Ini ada pula lagi dan nih ngirim lagi. Bang, itu si Alex sosokan, dianya sendiri pacaran, mana di Alfamart lagi. Wah, yang bener Lek. Alex Memel pacaran di Alfamart, Lek. Waduh, Alex Memel. Waduh, Alex Memel. Nih ya, dari Haja lagi. Kalau habis sahur dan sholat subuh tidur lagi nggak bang? Kalau habis sahur dan sholat subuh tidur lagi nggak bang? Ya, nggak boleh lah. Tapi abang tidur, kayak mana tuh? Abang tidur. Katanya kalau kita tidur selesai sholat subuh itu menutup rezeki kita gitu loh, kayak rezeki kita tuh lagi tersendat gitu kan. Cuman kalau kita tidur habis asar juga nggak boleh. Subuh, zuhur, subuh, asar, sama maghrib, ya itu nggak boleh. Ya di saat-saat waktu mau sholat nggak boleh. Ya. Tapi kayak mana tuh ya, abang tiap hari ini ya. Udah 2 hari ini nggak pakai tidur kan? Abis sholat subuh tidur lagi, kayak mana tuh? Ya mungkin tidak membatalkan, tapi sebaiknya jangan tidur ya. Iya benar. Batal tuh enggak, cuman sebaiknya jangan tidur karena seperti yang Tania bilang tadi. Itulah kenapa munculnya ungkapan kalau misalnya tidur kita tuh kesiangan, rezeki dipatok ayam. Nah, karena sesungguhnya kalau dalam Islam itu tuh sebaiknya setelah subuh itu tidak tidur, malah justru kita mencari rezeki karena rezeki itu datangnya mencari kesibukan karena rezeki itu datangnya di pagi hari. Makanya kalau kalian yang malas-malas nih, kalian miskin tidak ada duit, itu karena kalian tidur siang. Rezeki kalian sudah dipatok ayam tuh. Bener banget, bener. Donor darah batal nggak bang? Kayaknya sesuatu tadi ada juga nanya bekam gitu ya kan? Kayaknya sesuatu yang mengeluarkan darah itu batal nggak sih, Tan? Sesuatu yang menurut aku iya. Karena mengeluarkan darah kan? Iya. Coba nih kita cari dulu ya. Tenang, ada Ustadz Google ya. Donor darah bikin batal puasa. Bikin batal puasa tidak? Bentar dulu ya, kita cari jawabannya. Melakukan donor darah bisa termasuk dalam kegiatan mengeluarkan darah yang banyak dari dalam tubuh, sehingga dikhawatirkan hampir sama dengan bekam. Dikutip dari Syariah Online, jika darah yang didonorkan hanya sedikit, maka diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Nah, dari kalimat tersebut jelas, artinya kalau kalian kekurangan banyak darah pula gara-gara donor darah, maka itu batal. Kalau mimisan gimana? Kalau mimisan selagi masih kuat puasa, kayaknya masih bisa dilanjutkan kayaknya. Tapi kalau misalnya kayak donor darah itu kan atau bekam dengan sengaja mengeluarkan darah, kayaknya itu membatalkan kalau terlalu banyak. Kalau mimisannya dikit-dikit, nggak batal kayaknya kayak. Tapi kalau misalnya mimisannya segelas pula, itu batal kayaknya tuh. Iyalah, itu kan karena tubuh kita kan diambilnya energi dari tubuh kita buat membuat tubuh kita tuh jadi lemah. Jadi lemah. Ditakutkan kita nggak kuat untuk berpuasa. Gitu. Asar tuh pergantian malaikat kan bang? Nggak tahu saya. Coba tanya yang lebih tahu. Bang, pertanyaan menguntungkan umat Discord nih. Boleh tahu IG-nya Tania? Orang udah pada tahu Ji. Ang aja yang nggak tahu tawang. Orang lah pada tahu IG Tania. Orang udah tahu IG Tania. Telat. Tuh kan? Jadi fallback malah. Udah pada kena fallback malah. Pantas gua push rank abis sholat subuh menang terus. Kan itu. Lebih bagus kalian abis sholat subuh kalian push rank. Insya Allah kalian naik itu kalian tuh. Bang, berniat untuk melakukan puasa Ramadan apakah harus dilakukan setiap harinya ataukah cukup 1 kali niat saja di awal untuk sebulan penuh puasa? Ini pertanyaannya udah ada semalam ya. Balik lagi kalau tentang niat, ini jawabannya bukan dari seorang ustadz, dari aku aja ya. Balik lagi kalau dari tentang niat. Niat itu kan datangnya dari dalam hati. Jadi di dalam kita nih ya, dalam Islam ini banyak berbagai mazhab. Mazhab yang biasa kita lakukan, kalau kalian Islam, kalian masih Islam pemerintah, itu mazhab kita yang kita terapkan itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu membaca niat itu hukumnya wajib. Bukan wajib ya, dianjurkan untuk membaca niat. Baik itu niat sholat, niat untuk berpuasa, ya.
sebaiknya memang dilafazkan. Nah, tapi kalau misalnya aku nih jujur aja, kalau aku pribadi, aku nggak pernah berniat untuk berpuasa esok hari. Ya, tapi dalam diri aku memang udah niatkan nih. Dalam diri aku udah aku niatkan kalau misalnya aku sahur ini untuk puasa besok hari. Ya iyalah, namanya juga sahur pasti untuk puasa. Nah, karena sesuatu itu pasti dimulai dengan niat. Nah, jadi kalau ada juga di dalam Islam itu yang mengatakan bahwasannya selagi dalam hati kita itu sudah niat untuk melakukan hal tersebut, tidak perlu lagi diucapkan. Nah, ada juga yang mengatakan kalau misalnya sholat tuh, tidak perlu lagi baca niat. Langsung aja sholat. Karena Allah tuh udah tahu niat di dalam hati kita untuk sholat maghrib, untuk sholat asar. Tapi sebaiknya karena kita menganut mazhab Imam Syafi'i, lebih baik kita melafazkan niat tersebut. Bang, seringnya niat habis isya atau pas sahur? Pas sahur aja lah bagus. Jadi calon imam Kak Tania batal nggak bang? Nah, tanya langsung sama Tania. Macam mana nih, Tan? Tan, ada yang mau jadi calon imam, Tan? Aduh, daftar dulu lah. Itu kalian daftar dulu. Makanya kalian mau daftar dulu kan? Nah, kalian follow dulu IG-nya, guys. IG-nya ini. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, betul Tan? Betul Tan? IG Tan? Betul ya? Tuh, kalian follow dulu. Salah. Salah. Yang mana? Ketik lah yang betul. Ya, kalau salah dicabut nih. Ketik lah yang betul ya, Tan. Oh, pakai Y. Tuh. Nih. Nah, kalian follow dulu IG-nya ya. Nggak pakai C, pakai K ya. Pakai K. Ya. Profesor Dr. Panji SPD. Makanya kalian itu kalau mau daftar jadi calon imamnya Tania, ya ini dulu lah, follow IG-nya dulu lah paling enggak. Aduh, gimana sih kalian ini? Oke, ini kita ada Janganlah. Ada pertanyaan jangan follow. Tapi jangan kalian paksa-paksa dia. Iya, kalian mau daftar follow IG bapaknya, guys. Bang Tukul apa ya? Bang Tukul. Tania, Bang Tukul, Bang Robi, Ustadz Abdul Robi. Waalaikumsalam. Oh, ada yang mau berbuka ya? Oke. Selamat berbuka untuk yang mau buka ya. Boleh kalian mau berbuka. Karena kalau di tempat aku sekitar 1 jam lagi nih kayaknya berbuka nih. Baru jam 17.28 baru. Wah, HM Zaki LCMA luar biasa. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih. Dari Dino. Bang Robi, kalau kumur-kumur di waktu subuh, zuhur, asar batal atau enggak? Aduh. Seharusnya ini udah jelas ya. Udah jelas tidak membatalkan puasa. Dari mana pula datangnya berwudu itu, terutama pas bagian kumur-kumur batal puasanya. Yang bikin batal itu kalau kalian kumur-kumur kalian minum. Itu baru batal. Kalau kalian kumur-kumur kalian keluarkan lagi ya nggak batal lah. Malah namanya wudu wajib itulah. Wajib berwudu. Bang, kalau habis sahur terus azan tiba-tiba cegukan gimana bang? Dari K. Bang, kalau habis sahur terus kan azan tuh, tiba-tiba cegukan gimana bang? Kalau mau batal minum. Kalau nggak mau batal puasanya tahan aja lah dulu, bawa tidur. Langsung alhamdulillah sendawa pula langsung. Makruh. Gimana tuh menurut kalian? Aku live dulu ya bang. Oke Tania, thank you buat Tania. Kalian bilang dulu terima kasih Kak Tania gitu, cepat sekarang juga. Terima kasih Kak Tania. Nanti dia nggak mau main di sini lagi dia. Cepat ketik dulu. Terima kasih Kak Tania, tag dia. Waduh, makasih sayang. Berat nih. Makasih beb. Waduh, berat nih kayak ini. Waduh, makasih calon istri. Waduh, berat. Nih ya. Jadi kalau pertanyaan tadi itu nafasnya agak cepetin aja. Jadi kalau pertanyaan tadi dia bukan nanya batal atau enggak. Dia cuma nanya gimana kalau setelah sahur, setelah azan terus cegukan. Ya kalau nggak mau batal nggak usah minum. Tapi lebih baik di ini aja ya, ditahan cegukannya, bawa tidur, sumbat hidungnya. Assalamualaikum calon penghuni surga. Waalaikumsalam hamba Allah. Semoga kita semua di sini ditempatkan yang terbaik di sisinya ya. Karena kalian dengan mendengar kultum ini, semoga ilmu kalian bertambah,
bisa nambah pahala juga. Mengunyahkan makanan untuk bayi pas puasa batal gak bang? Itu batal loh, batal. Karena ada rasanya. Karena ada rasanya loh. Karena ada nutrisi. Misalnya nih ya, kau mengunyahkan makan bayi nasi wortel gitu lah kan, kalian kunyah-kunyah, ya batal lah, kan asin, ada bumbu-bumbunya. Batal lo ya, jangan dilakukan. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam bagi yang baru hadir. Wow, masih 22 ya, masih baru 17.30. Recordnya udah 45 menit, luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi, dipersilakan ya yang bagi yang mau bertanya. Di samping itu juga aku juga tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu follow Instagram owner ya, alias Ustadz Abdul Robi LCMA di @robbySputra, atau bisa kalian lihat semuanya di boardroom ya. Kalian juga subscribe juga channel Discord kalian ini juga ya, follow juga, subscribe juga channel YouTube aku. Bang, penyembah Just Juice boleh puasa? Saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rasis seperti itu ya, karena saya belum ahlinya, nanti malah saya yang kena hujat. Nah, ini ya. Ini dari Zaki nih, niat puasa Ramadan, doa berbuka puasa. Nah, jadi di saat bulan berpuasa ini guys, dianjurkan juga bagi kalian untuk selalu berbuat kebaikan. Apa saja berbuat kebaikan itu? Yang pertama, selain sholat ya, berinfak, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Nah, terus juga selalu menebar-nebar kebaikan. Contohnya nih, ada yang nggak tahu niat untuk berpuasa Ramadan. Kalian baca nih yang dari punya Zakinya. Kalian bacanya, kalian amalkan, pahala untuk kalian, pahala untuk Zaki. Doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu. Nggak tahu kalian doa Allahumma lakasumtu pas berbuka puasa nih, kalian doanya, kalian doakan, tahu kalian dari Zaki, insya Allah Zaki dapat pahala. Insya Allah kalian pun juga mendapat pahala. Walau alam. Puasa boleh karena menyehatkan siapapun dan agamanya boleh. Nah, itu dari Zaki tuh. Banyak kali klan Zaki di sini. Bang, kalau war pakai sarung itu recommended nggak? Rekomen. Tergantung sarungnya sarung apa dulu. Ya, kalau kalian sarung mangga, mending kalian off aja dari sekarang. Tapi kalau kalian wadimor, gajah duduk, ya, itu baru paten. Kalau sarung kalian masih sarung mangga, usah lagi. Nah, terus apa lagi contoh-contoh contoh-contoh berbuat kebaikan? Ada. Nge-boost server ini termasuk adalah cara untuk berbagi kebaikan. Nah, kenapa? Karena kalian nge-boost server ini pada saat bulan Ramadan sebesar Rp80.000. Kalian termasuk sedekah tuh. Karena dengan kalian nge-boost server ini, nah kalian bisa memberi manfaat kepada orang-orang banyak. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada 368 member Discord di sini ya. Discord channel Tukul Holy Palace itu ada 368 orang. Kalian hanya satu orang nge-boost server ini aja dengan 80.000 ya. Nah, terus kalian nge-streaming, kalian dapat 60 FPS. Terus kalian bisa keluarin emot-emot lebih banyak lagi. Terus juga kalian boleh request mau emot muka siapa, mau emot muka K boleh, mau emot mukanya si Yola boleh, mau emot muka Kak Tania boleh. Banyak manfaatnya kalau kalian nge-boost server ini. Nah, itu GSP lebih gede, ya boleh lebih gede, tapi kan sudah ada yang di GSP, pasti sudah ada yang nge-boost. Nah, jadi kayak gini, apa gunanya kalian memberi makan ke orang-orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Yang dikasih itu orang-orang yang tidak mampu. Makanya di server ini belum ada yang nge-boost. Jadi jatuhnya server ini masih belum ada yang memberikan sumbangan. Itu jauh lebih banyak manfaatnya ketimbang kalian memberi nge-boost orang yang sudah servernya sudah berpuluh-puluh yang nge-boost. Itu dia. Makanya sangat disarankan kalian untuk nge-boost server ini. Ya, insya Allah dalam 30 hari pahala untuk kalian tidak henti-hentinya. Baju mami kok iya. S3 Tukul Marketing. Nah, itu kalian ya. Memang ilmu marketing aku tuh luar biasa ya. Nah, pengen kubus bang, tapi gagal mulu. Bisa beli sama si Ipul. Ada caranya. Ya, jadi dengan kalian mengebus server ini, nah, insya Allah, ingat ya, puasa kan 30 hari ya. Nah, kalian ngebus server ini selama 30 hari, bayangkan betapa pahala yang tidak henti-hentinya kalian tebarkan untuk 368 orang penduduk Discord di sini. Yang lain masuk kamera loh ini. Mana pula? Kepala yang sini.
Nah, itu dia pahala yang tidak henti-hentinya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh, ada pertanyaan nih dari Nanda. Off dulu bang, makasih udah nemenin saya, mau bantu ibu siap-siap. Selamat berbuka untuk semua bagi yang melaksanakan. Makasih Ustadz Robi. Sama-sama Nanda. Semoga dengan adanya kultum ini jadi lebih bermanfaat juga untuk kalian ya. Untuk aku juga dapat manfaatnya, untuk kalian juga dapat manfaatnya, luar biasa, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena kenapa kayak gitu? Karena kalau aku nih menebar pula, mengajarkan kalian amalkan, menjadi pahala bagi aku, dan kalian yang menerapkan pun menjadi pahala bagi kalian. Maka itulah tujuan aku membuat Coolcast ini, supaya kita bisa jadi sharing, jadi ajang sharing dan berbagi pahala. Nah, aku ngasih ilmu kalian terapkan, kita sama-sama dapat pahala. Nah, begitu ceritanya, guys. Nah, ada yang mau pertanyaan lagi nggak nih? Boleh, pertanyaannya bebas deh. Nggak mesti tentang berbuka puasa juga boleh. Bang, kan berbuka pakai yang manis, boleh pakai amer dong. Memang betul pakai yang manis, tapi kan juga ada di dalam agama itu ada yang namanya kita tidak boleh meminum alkohol. Nah, jadi kontradiktif karena satu memang hukumnya kayak gini ya, Kalau berbuka pakai yang manis itu hukumnya dianjurkan. Sedangkan kalau meminum alkohol itu sudah pasti hukumnya haram. Nah, menurut kalian kastanya mana paling tinggi? Pasti atau dianjurkan? Sudah pasti lebih tinggi kasta yang disebut pasti. Jadi kalau misalnya minum pakai amer, memang iya manis, tapi kan dianjurkan. Sedangkan di dalam amer tersebut ada kandungan alkohol yang mana dia haram. Jadi sudah pasti tidak boleh ya. Kalau nggak sahur boleh puasa nggak bang? Boleh ya, boleh. Tapi tidak dianjurkan. Karena sebaik-baiknya orang berpuasa itu malah kita dianjurkan untuk sahur, supaya kita kuat untuk berpuasa esok hari. Malah dengan kita sahur, guys, itu kita mendapat pahala, ya. Kita mendapat pahala. Makanya lebih baik disahurkan. Karena adik aku tuh paling malas dia sahur. Padahal justru dengan sahur itu aja, sahur itu nggak mesti kalian makan loh, guys. Sahur itu cukup kalian minum air seteguk, udah terhitung sekalian sahur, dapat kalian pahala. Tidurlah kalian lagi. Izin bang, mau masak, oke ya. Masak aja, boleh ya. Bang, next konten orang tua. Maksudnya konten apa tuh? Kan amer itu bukannya ale-ale merah, bang. Saya tidak pernah minum amer ya. Nih. Minum amer sambil minum kurma biar netral. Luar biasa ya. Luar biasa. S3, S4 malah nih. S4 Sarjana Ilmu Agama. Sama kayak makan babi dimasak pakai ini ya, yang dibuat si Coki Imam Muslim. Makan babi dicampur kurma. Nggak kayak gitu konsepnya. Bukan berarti kurma itu jatuhnya membuat segala hal jadi halal. Nggak kayak gitu. Kurma ini sama kayak buah biasa. Apa bedanya kurma dengan jeruk? Apa bedanya kurma dengan apel? Sama-sama buah kok. Bedanya kan kurma ini kan buahnya agak spesial karena tumbuhnya tidak bisa di sembarang tempat. Dan kurma ini buah dalam hadis Nabi itu berbukanya pakai kurma. Nah, jadi bukan berarti dengan segala hal kalian campur kurma jadi halal, nggak kayak gitulah. Nggak kayak gitu dia hukumnya. Kata guru tata boga saya, babi saus kurma menu yang menarik. Betul, memang menarik. Itu kan kata guru tata boga. Kalau mau makan dipersilahkan, tidak ada yang melarang. Yang berdosa kan guru tata boganya. Saya kan di sini kan hanya menyampaikan saja. Nah, kan saya tidak mengajarkan Anda untuk makan babi saus kurma. Kalau Anda makan, nih ya, jadi dosa jariah. Anda makan kurma babi saus kurma, Anda berdosa. Guru tata boga Anda yang mengajarkan, berdosa juga dia. Jadi banyak mudaratnya. Bang, kalau orang pacaran di bulan puasa bukannya batal, bang? Kan soalnya zina, bener nggak? Ini berat ya. Karena zaman aku dulu juga sebelum nikah ini pacaran 7 tahun ya. Itu juga melewati namanya pas bulan-bulan Ramadan. Gimana ya? Dalam Islam itu sebenarnya banyak ulama yang mengatakan bahwasannya itu berpacaran itu memang haram ya, zina, terhitung zina. Tapi kalau pacaran di bulan puasa bukannya batal, bang, soalnya zina. Tapi ini dulu ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Zina itu jatuhnya apa? Bukan berarti kalian berpacaran itu zina. Tapi zina yang dimaksud itu macam mana? Apakah kalian berciuman?
apakah kalian melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri? Nah, kalau kalian melakukan itu di pacaran kalian, berarti itu haram, terutama di bulan puasa. Tapi apakah batal kalau misalnya puasa kalian, kalau misalnya kalian pacaran? Ya enggak lah. Kecuali kalau kalian pacaran di bulan puasa tuh kalian cium-ciuman, melakukan zina, itu baru batal. Menurut aku ya. Bangkul, kalau udah buka puasa boleh toksik nggak? Boleh-boleh saja. Tapi sangat disarankan supaya Anda tidak menambah dosa, sebaiknya jangan toksik. Kalau boleh ya boleh-boleh aja. Pegangan, ya gini ya. Kalau misalnya pegangan, bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, kita jadi melenceng dari pembahasan kita. Tapi gimana ya? Karena ini terlalu banyak definisi di agama Islam kita ini. Ada yang beranggapan kalau bersentuhan itu dengan yang bukan muhrimnya itu berdosa. Ya, berdosa. Tapi gimana ya? Tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa iya kita bisa tidak menyentuh sama sekali orang yang bukan muhrim kita? Bahkan kita dengan guru kita aja bersalaman, kan bukan muhrim kita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari gimana prakteknya? Nah, ini tentu bukan aku yang menentukan. Pastinya nanti ada ulama-ulama, kalau mau nanya hal-hal yang itu, lebih tepatnya ke ulama. Karena ini mereka bakal adu argumen, bakal adu hadis ya. Kalau ciuman online enggak apa-apa. Tapi kalau sampai membangkitkan nafsu kalian pula gara-gara ciuman online itu batal ya. Berbuka puasa pakai cipokan boleh? Enggak boleh. Itu bukan berbuka puasa, tapi jatuhnya batal ya. Jatuhnya batal lah. Tidak bukan berbuka puasa kalian. Ibaratnya itu kalian udah di depan garis finish. Nah, tapi kalian kena diskualifikasi. Kayak gitu jadi ya. Kalau gay terus cipokan gimana bang? Ya udah jelas batal lah. Nggak pun puasa udah jelas itu tidak diperbolehkan. Ya udah 17.42. Selamat berbuka bagi yang udah berbuka. Di sini siapa sih yang belum masuk waktu berbuka selain saya? Selain aku di sini siapa sih yang belum berbuka? Coba. Ahmad tinggalnya di mana Ahmad? Yana tinggalnya di mana? Kok belum berbuka? Bandung. Oh, Bandung belum berbuka ya? Bandung jam berapa sih bukanya? Bali jam berapa berbuka? Bali bukannya udah buka? Wow, kembali lagi nih guys. Kembali lagi kakak kita. Nah tuh Tan, dari buka mute-nya Tan. Ngomong aja Tan. Yoi. Wah, tag Panji SF. Kakak fallback aku dong, Profesor Dr. Panji SPD MPD SA. Hei kalera. Anak Padang ada tuh Tan, si Panji ini. Anak Padang ada si Panji, aduh. Yang udah puasa coba gas si Panji itu dulu lah. Yang udah berbuka coba gas si Panji itu dulu lah. Mana dia si Panji? Oh, udah kabur dia. Benar aja, kita gibahin aja dari sini. Gibah di sini belum berbuka Tan, batal. Nah, tadi kan ada nanya. Tadi kan ada nanya tuh. Tani yang nanya ya. Kalau gibah batal enggak, Bang? Iya kan? Enggak ya. Nah, gibah batal enggak menurut Tania? Batal. Kenapa? Karena itu kayak menceritakan aib gitu loh. Dan itu termasuk yang membatalkan puasa berarti ya? Iya. Nah, itu dengar kalian tuh. Kalau gibah batal, kalian gosip ngomongin orang dari belakang, itu termasuknya gibah. Batal puasa kalian. Sia-sia aja puasa kalian. Sebenarnya bukan batal sih, itu lebih kayak sumbing. Sudah nggak berkah lagi puasanya tuh. Jatuhnya puasa tapi udah nggak berkah lagi. Wah, semakin malam semakin bertambah jadi 18 orang. Tadi sudah 14 orang. Zoom ini apa nih di grup YouTube Pekanbaru? Zoom dengan Zuhyun. Aku live dulu. Oke, Tan ya. Oke, Tan. Kalau ngeboost server dapat apa, Bang? Ini ya. Yang pertama itu kalian bakal, kalau ngeboost server ya, kalian bakal dapat role yang namanya Eldorado Treasure Holder, dan ini kekuatannya hampir sama dengan para admin ya. Dan itu letaknya di bawah
role-nya terletak di bawah Kasumi Yoshizawa, The God of Different Rapier, di atas Princess Yola. Jadi nomor 3. Nah, terus juga kalian diberikan tanggung jawab untuk menjadi moderator di Discord ini, dan yang pasti kalian akan mendapatkan pahala. Belum ada sepanjang sejarahnya di sini yang ngeboost ya. Nah, jadilah kalian orang yang pertama untuk mencobakan rasanya sensasi menjadi donatur. Selamanya enggak? Ya enggak selamanya lah. Pasti ya selama kalian ngeboost aja. Mana boleh selamanya. Di mana-mana kan kayak gitu. Nggak asik nggak apa-apa bro, nggak ada dipaksakan kok, tidak dipaksakan. Kalau keberatan tidak usah dipaksakan, karena nggak pakai boost pun kita juga bisa tetap ngobrol kok. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian ada boost, kalian bisa dapat title, terus juga bisa memberikan manfaat bagi yang lain ya. Apa tuh? Ada yang nanya Diol nih, kalau ngeboost server dapat apa bang? Terus abang bilang kan, dapat ini role Eldorado Treasure Holder. Itu letaknya di bawah God Different Rapier, di atas Princess Yola. Nah, itu kekuatannya hampir setara dengan admin ya. Terus dia nanya, terus abang bilang, dan yang lebih penting dapat pahala. Terus si Sherik bilang, selamanya enggak? Ya enggak lah, mana bisa selamanya. Selama dia ngebus aja lah. Selama dia beli. Ya enggak asik. Ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Tidak dipaksakan. Nih, di server UPI sih. Di server UPI aja cuma 2 kok yang ngebus. Ustadz Tokyo dan Ustazah Tania cocok dah. Waduh, jangan cocok-cocokan gitu bro. Kami kan satu kota. Nanti jumpa terjadi hal-hal yang diinginkan nanti. Berbahaya. Diinginkan. Nanti kan kalau ketemu Mayola juga gitu. Tidak. Bandung. Abang ada mau ke Bandung loh. Sebenarnya tahun ini abang mau ke Bandung, mau ke tempatnya si Lutfi, tapi gara-gara kayak gini kayak mana? Deket tau sama Yola. Iya. Terus pernah nggak minta ini ke rumah Upi, terus minta nginap di sana di kamarnya? Gak mau. Serem boy. Abis itu disuruh nginap di kandang anjingnya Lutfi di tempat Karma. Ada tuh yang kayak gitu. Astagfirullah, kok jadi gibah? Astagfirullah. Only beberapa orang. Aduh, kok gibah? Astagfirullah. Aku boleh ke Bandung. Tuh kata Jaki tuh, aku boleh nggak ke Bandung katanya. Ditunggu. Isi. Woo! Ditunggu Jak. Lu gimana sih? Dari kemarin bukannya udah ditunggu? Nggak jadi datang. Batal sudah minum sana. Tidak bro, seperti yang saya bilang tadi. Kalau gibah itu dia nggak batal, tapi agak-agak sumbing dikit lah puasanya. Waktu itu udah mau ke situ bang, tapi dimarahin sama dia. Gimana Yola nih? Udah mau ke Bandung, dia dimarahi pula. Bayangin nih. Ke Bandung. Dari Indramayu. Terus? Naik motor. Terus? Gak mikirin tinggalnya di mana dulu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting niatnya mau ke sana. Oh, jadi intinya sebenarnya Yola tuh lagi berantem. Oh, Jak. Berantem kalian, Jak. Ya iyalah. Aduh. Udah mau buka kan Jaki memang kayak gitu, kabur dia. Kalau udah urusan-urusan kayak gini. Cabut. Ini kita tutup untuk YouTube dulu ya, ditutup dulu ya. Ini kita belum bubar, tutup untuk YouTube dulu ya. Bukan mau buka sih, HDD aku nggak mau kebaca. Zaki deh kabur King. Ini tutup untuk YouTube dulu ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe. Kalian amalkan di setiap subuh ya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kalau kalian pengen join juga di Kultum, link ada di description ya. Kalian bisa gabung di sini. Untuk mendengarkan setiap jam 4:30 sore atau jam 5 sore sampai waktu mau berbuka. Walau alam, semoga kita bisa saling sharing untuk mendapatkan pahala. Semoga bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.